Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih. Ajarku selalu hormatimu, ajarku turut perintahmu, berikanku hati untuk menyembahmu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Bapa, ajarku selalu hormatimu, ajarku turut perintahmu, berikanku hati untuk menyembahmu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan
bersamamu, Kau kekuatanku. Ku takkan takut dan takkan goyah bersamamu, aman dalam naungan kasih-Mu. Ku percaya Tuhan. Percaya padamu, Kaulah pengharapanku di setiap langkah hidupku. Yesusku, Tuhanku, bersamamu Kau kekuatanku. Takkan takut dan takkan goyah bersamamu, aman dalam naungan kasih-Mu. Ku percaya Tuhan. Bersamamu Kau kekuatanku. Ku takkan takut dan takkan goyah bersamamu, aman dalam naungan kasih-Mu. Ku percaya bersamamu Kau kekuatanku. Ku takkan takut dan takkan goyah bersamamu, aman dalam naungan kasih-Mu. Ku percaya Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita percaya bahwa kasih karunia Allah tidak akan pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Amin. Kita lambaikan tangan bahwa kita percaya bahwa Allah kita sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih saat ini kita datang Tuhan untuk menghadap hadirat-Mu, menyembah, memuji dan menyembah Engkau. Kasih-Mu sungguh mempesona Tuhan, menjamah melawat setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku.
sepanjang hidupku, sepanjang hidupku, sepanjang hidupku. Dengan sepenuh hati, bahwa kasih-Mu sungguh mempesona setiap hati kami, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Lebih dari yang ku perlu, Kau sediakan. Katakan sekali lagi, kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan. Sediakan bagiku, ku sembah Kau Tuhan, sepanjang hidupku, sepanjang hidupku, sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yes, Lord. Sungguh kasih-Mu mempesona. Thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang luar biasa. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, sebab Engkau adalah Raja di atas segala raja. Amin. Beri tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan.
Nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. Didn't want heaven without, so Jesus, you brought heaven down. Yes, Lord. Your sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita katakan bahwa you are so beautiful, Lord. You are so wonderful, Lord Jesus. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. My Jesus, you are so wonderful. 내가 나오지, the filter before you, silence the voice of sin and grace. Heavens are roaring, the praise of your glory, for you are raised to life again. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. Come on, say it. What powerful name your name, Lord. What's so powerful your name, Lord. Thank you, Lord Jesus. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful
Nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. Biar Allah mewahyukan dalam diri kita masing-masing betapa luar biasanya nama itu. Itu nama Yesus. Sehingga oleh nama itu semua kuasa tunduk. Betapa luar biasanya nama itu. Memujikan ini kita bukan sekedar memujikan, tetapi engkau sudah mengalami kuasa dari nama itu. Kuasa nama Yesus. Pada waktu kita mengangkat tangan, kau memandang keindahan dari nama itu, kekuatan dari nama itu. Sehingga biar itu yang kita alami pada saat ini. Pada waktu kita mengangkat tangan dan berkata, what a beautifulness is. Yes Lord, yes Lord. You are so beautiful, Lord. Namamu berkuasa. Nama yang indah. Nama Yesus berkuasa. What a powerful name it is. Amin. The name of Jesus Christ, my King. Yes. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. Pagi hari ini sebelum saya nyampaikan firman, kalau ada di antara saudara datang dengan sakit penyakit, karena berkata Tuhan, aku percaya namamu nama di atas segala nama. Kalau hadir pada saat ini engkau dengan satu sakit, pegang bagian tubuhmu yang sakit. Kita mau mendeklar kehebatan nama Yesus Kristus dimanapun Bapak Ibu ada saat ini. Kalau sakit, pegang bagian tubuhmu yang sakit. Ayo kita bersama-sama sepakat dengan firman Tuhan yang mengatakan oleh bilur-bilurmu, Tuhan kau berkata oleh bilur-bilurmu kamu sudah sembuh. Pegang bagian tubuhmu yang sakit. Dan saya akan berdoa bersama-sama pada pagi hari. Kirolopa hakela nasyeko alakela pada syeke. Aku berkata bersama-sama dengan jemaatmu tempat ini. Setiap umatmu yang sedang memegang bagian tubuhnya yang sakit. Sekarang berdoa di dalam nama Yesus. Jadilah sembuh dalam nama Yesus. Jadilah sembuh dalam nama Yesus Kristus. Jadilah sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuh dalam nama Yesus. 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 Kau mengalami kesembuhan daripada Allah bersama kau pada saat ini. Sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Kristus. Kau yang sakit di tenggorokan, hidung,
bagian dada, di perut, di tulang belulang. Nah sekarang Engkau sedang mau pegang dengan tanganmu. Sekarang aku berkata dengan otoritas nama dia segala nama, yaitu nama Yesus Kristus. Kami perintahkan segala macam kelemahan fisik, kesakitan, penyakit, namamu apapun kami berkata, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lepaskan ikatan-Mu dari kematian. Dalam nama Yesus, lepaskan ikatan-Mu dari tubuh kami. Sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Biarlah batas santai, biarlah santai. Kami terima dengan iman. Kami terima dengan iman. Setiap anggota bagian tubuh kami yang sakit, kami pegang dan kami percaya. Kuasa dari surga mengalir saat ini, menjamah, menyembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Betapa luar biasanya Engkau. Namamu di atas segala nama. Nama yang berkuasa. Nama yang indah. Biar dialami oleh setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami mau teduhkan hati kami untuk ditaburi firman-Mu. Firman-Mu kebenaran yang hidup yang berkuasa. Berbicara, kami tunduk di bawah otoritas kebenaran firman Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, 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 amin. Silahkan duduk. Terima kasih untuk tim PAW. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Selalu kita percaya bahwa Tuhan hadir pada waktu kita memuji menyembah Tuhan. Amin. Dia berfirman, dia bertahta di atas pujian umatnya. Seringkali ketika pujian penyembahan saya suka selalu ingin berkata, Roh Kudus apa yang kau ingin gerakkan? Apa yang kau ingin kerjakan? Dan seringkali tiba-tiba ada Tuhan taruh sesuatu. Ya kita bergerak saja di bawah urapan itu. Dan saya selalu mempercayai apa yang Roh Kudus taruh. Dia mengerjakan sesuai dengan rencananya. Amin. Selamat datang rombongan Surabaya ada di depan. Ada Bapak Pendeta Elsie, ada Bapak Robi menjelang akan jadi pendeta juga. Selamat datang juga untuk seluruh Bapak Ibu jemaat yang luar biasa pagi hari ini hadir. Baik, apa yang ingin saya sharingkan merentang iman. Bahasa rentang itu sekarang kan jarang terdengar ya. Merentang itu seperti menarik stretching, diolor. Kalau sebelum olahraga kan stretching dulu supaya tidak mengalami kram ya, stretching. Tapi kita akan lihat bahwa iman perlu di stretch, perlu diodot. Kenapa? Karena kadang-kadang kita berada di comfort zone. Dan bahkan berulang-ulang Tuhan mengizinkan kesulitan masalah sebenarnya ingin men-stretching our faith. Sebenarnya Tuhan ingin ditarik iman kita, tapi kita memilih untuk putus asa. Pak Yeremia Rem suka sekali berkata, rentangkan iman, stretching your faith. Tarik, odot, itu bahasa Jawanya odot ya, diodot, di stretch, direntangkan iman. Saya akan mengajak Bapak Ibu semua membuka Alkitabnya. Terutama kita akan lihat dari Yesaya pasal 54. Yesaya 54 ini bagian ini tentang pada waktu Tuhan memberikan kekuatan. Kata-kata yang disampaikanlah Nabi Yesaya pada waktu orang Israel pulang dari pembuangan. Kondisi yang sangat sulit. Mereka mengalami berbagai macam kesulitan karena mereka harus berhadapan dengan kondisi bagaimana nanti generasinya sudah mulai habis. Karena yang balik adalah mereka akan mengalami kondisi sepertinya tidak ada lagi keturunan yang bisa meneruskan. Dan mereka harus kebingungan bagaimana berbagi tanahnya, mengalami kesulitan. Tetapi menariknya saya melihat di bagian Yesaya 54 ini justru perintah dan vision dari Tuhan diberikan di titik terendah. Tuhan tidak memberikan pada waktu orang Israel sepertinya sedang happy dan kondisinya menjanjikan. Justru di saat kondisi nadir, di kondisi titik yang paling lowest, titik paling rendah.
Disampaikan firman-Nya, disampaikan janjinya. Mereka pulang dari pembuangan. Mereka baru saja mereka ditawan 70 tahun di Babel. Mentalnya sudah terbentuk sebagai mental buangan. Dan kita bisa melihat bagaimana kerinduan mereka untuk kembali beribadah. Kerinduan mereka untuk memuji menyanyi di tempat bait Allah. Kerinduan yang besar. Tetapi sebenarnya pembuangan ini terjadi karena orang Israel meninggalkan Allah. Mereka meninggalkan Allah. Nanti akan menarik di bagian kitab Yesaya ini. Tuhan memberikan analogi yang bagus tentang suami dengan istri. Tuhan itu Allah yang mengikat perjanjian. Walaupun kita keluar. Kita ini sebenarnya keluar dari relasi yang Tuhan inginkan. Tetapi Allah selalu mengejar kita. Allah yang selalu berinisiatif. Ingin membangun kembali relasi itu. Jadi seringkali saya juga bercerita tadi sebelum ibadah saya ngobrol dengan seseorang. Menceritakan tentang adiknya yang saya bilang tenang saja. Kalau orang sudah pernah percaya pada Kristus sungguh-sungguh born again, lahir baru, memang ada titik keluar pagar. Tapi doa-doa kita itu seperti anak yang hilang, dia akan satu titik akan balik lagi, akan kembali lagi. Karena Allah itu Allah yang mengikat perjanjian. Bukan seperti kita, suka melupakan, suka meninggalkan. Dan bagian ini orang Israel memang berada dalam pembuangan karena orang Israel broken the relationship. Mematahkan hubungan dengan Tuhan. Dengan penyembahan berhala. Harusnya mengasihi Tuhan segenap hati. Tuhan satu-satunya. Tetapi mereka meleng cari Allah-Allah yang lain. Mereka akhirnya menghancurkan hubungan relasi dengan Tuhan. Dan Allah perlu membawa mereka keluar dari Israel. Dididik di Babel selama 70 tahun. Masa-masa yang sangat menyakitkan. Tapi Allah tetap Allah. Dalam kondisi seperti itu, di dalam mereka waktu balik kepada Israel, Tuhan memberikan satu vision dan perintah yang luar biasa. Apapun kondisi Bapak Ibu, saya melihat Tuhan itu tidak peduli dengan kondisi kita dalam arti begini. Janji yang besar tidak pernah didasarkan oleh kondisi kita yang tidak memungkinkan. Dia Allah besar, dia nggak peduli kondisi kita seperti titik paling bawah, kayak nggak mungkin. Tapi dia Allah yang besar. Yesaya pasal 54 ayat 1. Bersorak-sorailah, jadi pakai analoginya adalah perempuan mandul. Perempuan mandul artinya perempuan yang tidak mungkin punya anak. Kalau seorang perempuan di bahasa Israel nggak punya anak, artinya under curse, bawah kutuk. Suruh bersorak-sorai, mustahil. Tetapi ada satu paradoks, kondisimu memang tidak memungkinkan. Tuhan seperti berkata pada orang Israel dan kita semua, kondisinya di titik lowest, titik terendah. Saya tidak tahu kondisi Bapak Ibu semuanya. Kita semua punya titik-titik rasanya gak jebol-jebol. Titik yang paling bawah. Rasanya tidak bisa. Tidak punya alasan untuk bersuka cita. Kalau sukacita kita dasarkan pada kondisi, kita akan naik turun. Tapi kalau sukacita kita terpatri, jangkar sukacita kita pada keberadaan Allah, eksistensi Allah, dimanapun kondisi kita akan tetap bersuka cita. Amin. Dan dikatakan bersorak-sorailah si mandul yang tidak pernah melahirkan. Satu perintah yang mustahil. Makanya Tuhan tuh ngasih perintah sama visionnya justru pada waktu titik yang gak mungkin. Mana bisa orang yang mengalami kondisi begini bersorak-sorai. Kalau sekiranya semisal Bapak Ibu hari ini ngalamin problem ekonomi. Bapak Ibu bahkan untuk membayar uang sekolah saja anak-anak Bapak Ibu kesulitan. Suruh bersorak-sorai bisa. Secara jasmani sulit. Karena bagaimanapun pikiran kita akan berkecamuk, Tuhan ini uang harus dibayar. Tuhan ini bayar kontraknya harus dibayar. Tuhan harus bayar ini. Mustahil lah bisa bersuka cita. Tetapi kalau sukacita kita dasarkan kepada Allah. Tuhan memberikan kekuatan. Bersukacitalah. Kata kitab hai engkau si mandul katanya. Dan dikatakan bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah. Makanya saya suka sekali jemaat ini. Gak usah disuruh-suruh, tepuk tangan. Ayo sorak-sorai. Bapak Ibu sendiri. Di tempat duduk di mana saja tepuk tangan sendiri. Gak pernah kan disuruh, ayo loncat. Enggak. Loncat sendiri. Selalu saya membayangkan begini. Kalau kita berhadapan dengan Allah. Saya itu berhadapan ini selalu analogi yang menolong saya sih.
Saya berhadapan dengan jangan presiden lah, gubernur. Aduh senangnya itu kayak, aduh dapat tempat yang luar biasa dipanggil di depannya dia. Girangnya saya itu pasti senang sekali. Apalagi dikasih sesuatu sama gubernur tambah senang kan. Bisakah kita merasakan sukacita itu di hadapan Tuhan? Bersorak-sorai. Nah bapak-bapak ini khusus yang cowok. Biasanya kan rata-rata kalau Pak Elsin sukanya nonton bola. Setahu saya kalau nonton bola, kalau gol pasti apalagi grup kesayangannya kan. Teriak coba, saya mau tes dulu. Bapak-bapak silahkan berdiri. Yang merasa bapak itu artinya laki-laki. Selajang, nikah, gak peduli pokoknya laki. Nanti yang para perempuan lihat ya. Saya gak tahu apakah semuanya di sini senang bola, saya gak ngerti. Tapi setahu saya rata-rata. Anak saya yang perempuan senang basket, lagi menggilai pertandingan basket. Dan juga ini apa namanya, volley. Nah kalau misalnya gol gitu ya. Saudara gol, kira-kira saudara teriaknya kayak gimana ya? Saya kepingin tahu ya, saya hitung 2, 3 ya. Saya mau lihat nih, saya ingin saudara keluar dari kenyamanan saudara. Saya ajak saudara membayangkan grup kesayangan sedang menang. Jadi keluar dari kebiasaan saudara yang, saya gak peduli temperamen saudara ya. Saya ingin saudara ngalami begitu ya. Oke, saya hitung 3, perlu ya. Saudara teriak, saya kepingin tahu. 2, 3, ya! Saya kasih jempol 2, silakan duduk. Bolehkah bersukacita di rumah Tuhan? Sangat boleh. Alkitab penuh dengan kata bersorak-sorailah, memekikkah, kencangkanlah suaramu. Tapi kita suka pedit sekali suara kita di rumah Tuhan. Tapi giliran nonton drakor, nonton apa, waduh teriak kita sampai mewek-mewek. Oke, sekarang yang perempuan saya mau minta. Silakan yang perempuan berdiri di tempat. Selamat datang Clara dari Jakarta. Oke, kalau perempuan tuh saya nggak tahu suka apa. Kalau teriak, tapi saya kasih komando 2, 3. Saudara bayangkan sendiri apa kesukaannya, yang suka basket, yang suka badminton, suka ini ya. Waduh badminton saya senang sekali kemarin. Gracia Poli, yang menang, rasanya, nggak ada di situ aja rasanya bangga. Kepin pamer kemana-mana, oke ya. 2, 3, ya. Belum itu. Keluar dari, kan saya yang teriak-teriak nanti. Saudara kan cuma duduk amin aja kan. Jadi hemat dong suaranya. Coba sekarang berikan suara yang terkeras. Coba ya. 2, 3, ya. Ya mudah-mudahan pada waktu nanti menikah suaranya nggak sekenceng-kenceng amat ya. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Kita perlu bersukacita di rumah Tuhan, imunnya naik. Ya kan? Hati gembira adalah obat yang manjur. Bersukacitalah. Alkitab mengatakan begini, justru di masa-masa yang paling bawah, the lowest point, Tuhan memberi vision dan juga perintah. Bersukacitalah. Bersorak-soralah hesi mandul. Kata Alkitab, engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan, nah ini di sini ditunjukkan orang Israel itu diumpamakan seperti perempuan yang ditinggalkan suami. Yang enggak ada lagi harapan dan sebagainya. Tuhan itu menunjukkan kondisimu itu seperti itu. Tetapi aku Allah. Aku membangun kembali hubungan denganmu. Allah selalu berinisiatif. Di tempat duduk di sini, dimanapun Bapak Ibu duduk saat ini. Allah itu selalu mencari kita, mengejar kita. Apapun kesalahan kita, apapun yang kita sudah lakukan. Tapi Tuhan itu selalu memberi kita vision, ngasih kita perintah, diingatkannya. Dan pada saat ini kita akan lihat, lebih tepatnya saya akan mengacu ke bagian Yesaya 54 ayat kedua. Jadi kalau Bapak Ibu punya Instagram, ikutilah Instagram MDC Kute. Tim media sedang merancang, itu terakumulasi sampai nanti 1 titik. Titiknya kapan? Dengarkan khotbah ini. Yesaya 54 ayat 2 dikatakan begini.
dalam kondisi mereka orang-orang yang di titik paling rendah. Mereka sendiri juga mau memandang ke depan juga sangat kesulitan. Mau punya mimpi boro-boro. Tetapi Tuhan bilang begini. Lapangkanlah tempat kemahmu. Bentangkanlah tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu. Dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Ayat ini sebenarnya satu kali ada seorang yang bernama William Carey. William Carey ini seorang shoemaker, pembuat sepatu dari Scotland. Di tahun 1792. Ketika dia masuk dalam pembacaan Yesaya 54 ayat 2, dia nggak mikir panjang. Pada waktu dikatakan firman Tuhan, lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Jangan menghematnya, don't hold back. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkan kokoh-kokoh patokmu. Pada waktu William Carey baca teks itu, Roh Kudus bicara pada dia langsung membuka peta. Yang dibuka peta China. Dia langsung bisa mendapatkan visi hikmat dari Tuhan. Dia perlu membentangkan kemahnya. Menarik lebar-lebar talinya. Dan itu sebabnya terkenal dengan kata-kata ini. William Carey terkenal dengan satu tema satu quote yang berkata begini. Expect great things from God. Harapkan hal besar dari Tuhan. Attempt great things for God. Upayakan, bekerjalah hal yang besar juga untuk Tuhan. Jadi harapkan hal besar dari Tuhan. Seberapa banyak hari-hari ini Bapak Ibu tetap expect great thing from God. Atau kita terkondisi oleh kondisi kita saat ini. Tuhan gimana mau berharap besar. Tapi William Carey seorang pembuat sepatu tahun 1792 orang Scotland. Istrinya pun mengalami gangguan mental. Dia tidak terfokus kepada kondisinya, tetapi dia fokus pada firman Tuhan. Pada waktu dia berkata membaca firman Tuhan, lapangkanlah tenda-tendamu. Dia langsung membuka peta Cina. Tapi ternyata Tuhan tidak kirim dia ke Cina. Tuhan kirim ke India. William Carey disebut bapak misi modern. Gara-gara ketaatannya dia untuk melapangkan kemah-kemahnya. Orang-orang India mengenal Kristus lewat pelayanannya. Itu sebabnya dia berkata, expect great things from God. Bapak Ibu dengan saya punya Allah yang besar. Amin. Expect great things from God. Bukan hal yang dosa dan salah. Kau punya Allah yang besar. William Carey bilang, expect great things from God. Attempt great things for God. Upayakan, kerjakan hal besar untuk Tuhan. Dan ada beberapa hal sebelum kita melapangkan tenda kita, kemah kita, sebelum kita membentangkan tenda-tenda tempat kediaman kita. Ada beberapa poin saja yang saya ingin sharingkan. Yang pertama di kitab Yesaya 54. Tuhan ingin supaya sebelum kita membentangkan, melapangkan, memperluas semuanya. Tuhan ingin setiap kita hubungan dengan Allah kembali dipulihkan. Hubungan yang hancur dipulihkan. Yesaya 54 ayat 5 berkata begini. Sebab yang menjadi suamimu, jadi bagi yang belum menikah mungkin agak sulit membayangkan. Tetapi inilah analogi indah dari Allah. Dia memberi perumpamaan, menganalogikan hubungannya dengan umatnya seperti husband and wife. Di mana Tuhan berkata perjanjianku kekal. Dan gereja diumpamakan sebagai mempelai perempuan. Yang sampai hari terus dipersiapkan supaya mempelai perempuannya nanti siap untuk menyambut mempelai pria. Coba kalau Kristus datang kedua kali sebagai mempelai pria. Mempelai perempuan yaitu gereja Tuhan Bapak Ibu dengan saya kedodoran belum siap. Tuhan tidak itu maksudnya. Dia ingin setiap kita dipersiapkan. Amin. Hari-hari ini kita ngeliat Tuhan aku mau selalu siap. Sebagai mempelai perempuan yang selalu siap menyambut mempelai laki-laki. Dan Alkitab menunjukkan begini. Tuhan berkata begini. Sebab yang menjadi suamimu Tuhan meneguhkan kembali. Walaupun bangsa Israel sudah mengikari hubungannya dengan Tuhan. Meninggal.
maksudnya. Kembali bukan itu. Pernah kita lakukan. Tapi Allah berkata, yang menjadikan Bapak Ibu dengan saya adalah Allah. Allah memanggil kembali. Pulihkan hubungan dengan Tuhan. Tuhan semesta alam namanya, yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Pagi hari ini posisi kita di mana? Bapak Ibu yang paling tahu, seperti pada waktu Tuhan bertanya pada Adam. Selepas Adam melakukan jatuh dalam dosa, apakah Allah tidak tahu? Dia Maha tahu. Tapi dia bertanya untuk menunjukkan supaya Adam sadar di mana posisinya dia. Adam, where are you? Adam, di manakah kamu? Allah tidak tahu, dia tahu. Pertanyaan ini hanya untuk sebagai cara untuk kita menyadari di mana posisi kita saat ini. Apakah kita tetap mengasihi Tuhan ataukah hubungan itu sudah hancur? Engkau sekarang sedang membangun puing-puing untuk kembali trust pada Tuhan. Engkau sedang membangun puing-puing untuk membangun dirimu supaya tidak kecewa lagi dengan Tuhan. Beberapa hari yang lalu, saya melayani jemaat di Surabaya. Pada waktu dia minta doain rumahnya. Mendoakan rumah itu satu sisi. Building lebih mudah lah, dalam arti kan kita nggak ngelihat. Kalaupun dikasih tahu itu setannya di sana kan dia juga nggak ngelihat. Tapi Tuhan lebih concern dengan manusia. Pada waktu berdoa, tiba-tiba saya lihat sang suaminya, saya ngelihat, aku lihat kamu kecewa. Lihat dari mana Kak Lid, sorot matamu. Dari tadi aku lihat sorot matamu itu sorot yang penuh kekecewaan. Saya lihat, kamu bukan Kristen kan dulu? Bukan Kak Lid. Saya dulu agama lain, terus jadi Kristen. Iya pasti kamu ada masa di mana kamu berapi-api sama dia cerita, semua dia cerita. Kak Lid, setelah aku lihat mujizat, kesembuhan kakekku secara adikodrati. Aku tinggalkan keyakinanku, aku ikut Tuhan. Kak Lid, aku berapi-api. Pelayananku musik, aku pemimpin sel grup, aku ini, dia sebutin semua. Burn out pasti kamu. Dia sebutin semua, tapi pondasinya nggak ada. Seseorang kalau pondasinya nggak dibangun, maka saya bersyukur di gereja ini ada pondasi untuk membangun dengan kelas dasar kekristenan, DK. Yang belum ikut bisa mendaftar. Doktrin dibangun. Dia bangun ke atas, dia berapi-api sepertinya dia bilang nggak ada waktu untuk rumah. Hampir tiap hari ke gereja, ngalah-ngalahin full timer. Satu titik kecewa, karena saya lihat matanya. Saya bilang, Tuhan itu bawa ke sini untuk bukan doain rumahmu. Doain rumahmu kira-kira saya tahulah kamu tahu tempatnya di mana roh jahat itu kan. Ya Kak Lid, ya udah kamu cuma minta konfirmasi saya kan. Ya Kak Lid, ini. Oh ya betul, ya udah gitu aja kan. Tapi Tuhan lebih concern dengan kamu. Dengan dirimu. Di situ kami ajak. Kamu bisa bahasa roh kan? Dulu Kak Lid. Roh Kudus gak pernah meninggalkan, saya bilang. Gak pernah meninggalkan. Ayo mulai bahasa roh lagi. Saya ajak hari itu dia datang nyembah Tuhan. Tuhan jauh lebih mengirindukan Bapak Ibu dengan saya datang balik pada dia. Amin. Baliklah. Datang hampiri dia. Dan kemudian kita melihat selanjutnya kata Alkitab, lapangkanlah tempat kemahmu. Kata-kata lapangkan tempat kemahmu saya tafsirkan sebagai lapangkanlah ruang hatimu. Lapangkan tempat kemahmu. Hari-hari ini Bapak Ibu saya ajak kita dalam merentang iman. Pada waktu kita membuka ruang hati kita, mulai memperhatikan orang lain. Jangan selfish hanya memikirkan masalahku, diriku, kondisiku, saya jamin tidak akan selesai. Tapi pada waktu kita melapangkan tanah hati kita mulai memperhatikan orang-orang sekeliling kita. Mungkin tetangga kita, mungkin orang lain. Di situ waktu bersamaan juga Tuhan juga mengeluaskan, melapangkan kapasitas kita. Kita mulai dilatih jadi sabar. Kapasitas kita biasanya dulu kita egois, gak mau memperhatikan orang lain. Sekarang mulai dilatih bisa memperhatikan orang lain. Berapa hari yang lalu saya khotbah di grup senior. Saya juga kasihan juga tentang orang-orang senior. Ini pakai Zoom di gereja MDC di Jawa Barat. Yang datang banyak Zoom. Tapi saya diberkati bukan khotbah saya sudah nyiapin. Tapi saya diberkati kesaksian satu ibu. Ibu ini orang Jepang tapi bisa bahasa Indonesia. Ceritanya saya singkatin.
Dia bangun rumah lagi direnov. Tetapi tetangga kalau bahasa netizen itu julid. Yang gak punya Instagram berarti gak ngerti bahasa julid. Nah, dia waktu itu sudah masih jam 4-an. Dia masih tok tetangganya sebelah marah-marah. Harus berhenti renovasinya, gak boleh dilanjut. Aduh ibu ini kurang bentar lagi supaya saya gak panggil-panggil tukang. Gak bisa, di daerah Lipo Cikarang ini harus jam sekian berhenti. Pokoknya tidak ada ampun, harus berhenti. Si orang Jepang ini merasa kalau dia tunda, dia akan bayar lagi orang, sementara kurang dikit aja. Mungkin 30 menit lah, tapi ibu tetangga gak peduli. Enggak, si ibu Jepang ini merasa bahwa aduh ibu ini kok kayak begitu. Tapi karena saya orang Jepang, dia bilang kami punya budaya. Senang gak senang, suka gak suka, kalau setiap pagi harus bilang selamat pagi. Jadi tetangga tadi yang selalu muncul, dia selalu bilang selamat pagi. Dia bilang tetangga saya buang muka. Tetapi besoknya ibu ini lakukan lagi, karena itu budayanya, budaya yang bagus. Selamat pagi, dia tetap buang muka. Dia bilang saya lakukan itu cukup lama, bukan sebulan 2 bulan, dia lakuin terus. Dan dia bilang saya punya anjing. Anjing saya kalau mampir ke halamannya dia, waduh anjing saya dipukuli pakai sapu. Suruh keluar habis gitu sang ibu akan keluar dengan karbolnya disiram sepanjang hari bau karbol. Benar-benar punya tetangga begitu kan susah. Kalau kos kan bisa pindah. Kalau rumah sendiri, tak ampun itu bakal akan bertemu terus. Jadi si ibu ini gimana Tuhan harus kayak gimana, ini tetanggaku kayak begitu. Orang Jepang ini Kristen, dia doa nggak tahu lagi apa harus dilakukan. Dia sudah membuka, melapangkan hatinya. Terus dia menyapa, dia lapangin hatinya. Satu titik, keluarga tetangga yang julid tadi, si ibu tadi kena COVID. Kena COVID, dilarikan ke Bandung. Jadi tinggallah suami dengan anak-anaknya, nggak ada yang pelihara. Si tetangga Jepang tadi, tiap hari dia kirim makanan. Tiap hari, kirim makanan. Itu yang disebut melapangkan hati. Kalau kita ciut hati, kita akan bilang ngapain? Salah sendiri itu rasain. Tapi dia melapangkan hati. Dia kirimi makanan tiap hari. Sampai satu titik yang ibu tadi sembuh, balik ke situ mungkin suami dan anaknya cerita. Besok itu bisa berubah. Pada waktu orang Jepang bilang selamat pagi, ibu tadi senyum selamat pagi. Dan orang Jepang tadi cerita, hari ini tetangga saya jadi baik sekali. Dan saya percaya dia akan lihat Kristus dalam ibu Jepang tadi. Hal yang sama, Bapak Ibu, ayo kita lapangkan hati kita. Mungkin tetangga kanan kiri dan teman-teman kita rasanya kok kayak begitu-begitu terus. Ayo lapangkan hati. Hari-hari ini merentang iman, kita perlu melapangkan hati. Saya berdoa supaya Bapak Ibu semua jemaat di sini hatinya gede, lapang. Sehingga siap dipercayai jiwa-jiwa, amin. Kita siap untuk nampung jiwa-jiwa yang Tuhan akan kirim, amin. Kalau hati kita nggak lapang, nanti ada orang aneh-aneh. Saya suka men-challenge jemaat dulu, kita selalu berdoa minta kebangunan rohani. Ada tuayan jiwa, sudah siap nggak sebelah saudara nanti datang orang yang dandanannya menor, pakai baju aneh-aneh, siap nggak? Kalau belum siap berarti hatinya belum lapang. Hatinya harus gede. Kalau Tuhan mengirimkan pertobatan, kita harus siap dengan berbagai macam jenis orang. Amin. Amin. Kok nggak ada amin? Amin. Amin. Untuk bergerak ke depan, untuk merentang iman, Bapak Ibu dengan saya harus sama-sama melapangkan hati. Dan kemudian yang kedua, kata Alkitab berkata begini, bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Perempuan mandul nggak perlu kemah besar-besar. Tapi Tuhan ngasih visi luar biasa. Perempuan mandul yang tidak ada anak nggak perlu rumah gede-gede atau kemah besar. Tapi Tuhan bilang begini, Israel engkau sebagai perempuan mandul seperti yang nggak ada keturunan. Kondisimu sepertinya tidak menjanjikan. Tapi Alkitab bilang begini, bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Artinya apa? Stretch your vision. Tuhan ngasih visi yang besar. Tuhan tuh kasih kita mimpi yang besar. Disuruh bentangkan tenda kemahmu. Seperti Tuhan bicara pada William Carey. Pagi hari ini saya minta
Bapak Ibu semua, doa lagi. Engkau berdoa, Tuhan di mana Engkau berikan aku visi. Minta visi dari Tuhan. Minta visi dari Tuhan. Baik untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk pekerjaanmu, minta visi dari Tuhan. Tuhan itu selalu memberikan visi yang besar. Gereja ini juga dibangun oleh visi. Visinya jelas. Menjangkau setiap orang dengan Injil. Tidak milih-milih, tapi semua orang dengan Injil. Dijangkaunya dengan Injil, bukan dengan uang, dengan Injil. Bukan hanya dijangkau tapi dimuridkan. Tapi pada waktu saya masuk di Bali, izinkan saya minta waktu dikit lagi tambahan ya. Waktu masuk di Bali, saya ingat sekali tahun 90. Waktu Pak Yeremia panggil saya ceritakan vision yang saya lihat, vision, benar-benar penglihatan. Kak Yer, saya lihat. Saya ngelihat satu gereja di Bali, itu multi-nation, multi-etnik. Segala bangsa, segala ras ada di situ. Saya cerita semua kayak Kak Yer, Bali itu pintu dunia. Dan Kak Yer saya ngelihat ada gereja seperti itu. Saya ceritain visi saya, vision yang saya lihat ke Kak Yer. Beliau langsung bilang, Lid, berangkat langsung Bali. Waktu itu, waktu saya masih single, diutus. Dan saya percaya, Tuhan belum selesai. Jemaat MDC Kutes juga dibangun di atas visi dari Tuhan. Amin. Ayo sama-sama kita merentang visi. Amin. Amin. Siapa yang mengaminkan akan ada banyak suku bangsa dan bangsa akan masuk di ibadah bersama-sama kita. Amin. Saya mau tanya dulu sebelum waktu saya habis. Siapa di sini yang dari Sumatera? Angkat tangan. Coba toleh Bapak Ibu, ada banyak orang Sumatera. Entah kenapa Tuhan kirimi banyak orang Sumatera, mesti lebih banyak dari ini. Marga Batak juga banyak di sini. Ya. Sumatera sudah, Jawa, dari Jawa, Barat, Tengah, Timur, tolong angkat tangan. Oke, dari Jawa. Sekarang saya bergeser yang dari Bali. Nak Bali, angkat tangan. Ada 3, ada 4, ada 5, ada Sagung, ada Maurin, Lina. Belakangnya Sagung siapa tuh? Selamat datang, ada di belakang. Dari Bali, NTT, Lombok NTT semua. Sabu Sumba, ini ada orang Sumba nih, saya percaya nih ada banyak orang Sumba, tambah-tambahin Tuhan. Ada orang Kupang di sana. Terus saya naik dari Kalimantan. Ada juga dari Kalimantan. Saya lari lagi ke Sulawesi. Wow, dari Sulawesi. Yang dari belum, Maluku. Saya kaget pagi hari ini ternyata dari Maluku juga ada. Dari Papua. Dari Sorong. Ternyata semua pulau sudah ada di sini. Dan kita percayakan ada semua bangsa-bangsa akan datang. Amin. Rentangkan iman. Ayo sama-sama berkata bersama-sama dengan saya. 2, 3. Rentangkan iman. Kita akan merentangkan iman. Tuhan kasih visi besar. Walaupun perempuan itu mandul kata Alkitab tidak menjanjikan. Tapi Tuhan berkata, bentangkan tempat kediamanmu. Jangan batasi dirimu dengan kondisimu tapi izinkan tunduk pada visinya Tuhan. Dan kemudian yang C, mengakar di dalam, kuat dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu kalau kita perhatikan ayat ini, lapangkan, kemudian bentangkan, terus kemudian jangan menghematnya, do not hold back. Ini bicara tentang apa? Jangan hanya fokus kepada dosa dan kesalahanmu. Percayalah kalau kita datang pada Tuhan, mohon ampun dia ngampuni. Banyak orang terus mengingat-ingat kegagalannya. Tuhan, aku gagal dalam rumah tanggaku, aku gagal dalam bisnisku, aku gagal dalam kehidupanku. Kita semua orang yang gagal. Tetapi Kristus sudah menebus setiap kita dan memberikan masa depan yang baru pada kehidupan kita. Dia Allah yang membuat kita dilayakkan. Do not hold back. Jangan dipegangin terus. Kata Alkitab, jangan menghematnya, panjangkan tali-talinya, tetapi sebenarnya sebelum itu semua terjadi, pancangkan kokoh-kokoh patokmu. Kalau patok tidak dipancang kuat-kuat, tenda itu terbang. Gak kuat talinya. Tuhan lebih concern dengan kokoh-kokoh patok kita dipancang. Patoknya dipancang kuat-kuat. Jemaat ini sudah kurang lebih 5 tahun memancangkan patoknya kuat-kuat.
Kelas dasar kekristenan saya buka foto-foto lama. Jemaat belajar dari kecil sampai besar di sekretariat, bahkan sel grup di tempat-tempat sempit-sempit dilakukan. Kita terus membangun dan saatnya kita merentang iman. Bapak Ibu dengan saya mulai minggu depan, ingat baik-baik minggu depan tanggal 3 Oktober kita akan dipercaya Tuhan ibadah 2 kali. Amin. Kalau orang bersemangat apapun halangannya bisa dilewati, ya. Bukan mimpi seseorang tapi mimpi kita semua. Tuhan anugerai. Kita merentang iman bersama-sama. Mulai minggu depan. Katakan kanan diri. Jangan lupa ya minggu depan jangan salah jam. Jangan salah jam. Ibadah pertama pukul 9. Jadi Bapak Ibu jangan datang tengah-tengah. Pukul 9 ibadah pertama. Akan diberi jeda untuk dibersihkan, disanitizer semua di sini, didesinfektan, selisih 1 jam. Ibadah kedua pukul 11. Coba ngomong kanan kiri, jangan lupa ya. Minggu depan ibadah 1 pukul 9. Ibadah kedua pukul 11. Bapak Ibu silahkan pilih sendiri. Yang mau bangun pagi, mau ikut ibadah pagi jam 9, silahkan. Tapi tetap dibatasi kursinya. Kalau kehabisan kursi jangan marah, ambil ibadah kedua. Ya, pancangkan kokoh patok-patokmu dan sebentar lagi saya selesai. Bagaimana memancangkan patok kita kuat-kuat? Panjangkan tali kemah ini bicara tentang mempercayai janji Tuhan dan kita bertindak sesuai janji itu. Jadi memanjangkan tali kemah kita, dapatkan janji Tuhan dan kita hidup sebagaimana janji Tuhan. Seperti Tuhan bicara pada Abraham, Abraham tinggalkan sanak keluargamu. Dan Tuhan menuntun ke satu negeri yang Tuhan sendiri juga tidak beritahu kepada Abraham. Abraham tunduk pada janji itu. Saya berdoa jemaat ini jemaat yang cinta firman Tuhan. Dan hidup sesuai firman Tuhan. Dan pancangkan kokoh patokmu melalui pemahaman Alkitab dan doa. Gak ada cara lain. Ayo kita cinta firman Tuhan. Baca Alkitab dan jangan berhenti berdoa. Dan karakter kita terus dibangun sehingga terpancang kokoh-kokoh patok kita pada waktu kemah itu dibentangkan. Tidak akan terbang kemana-mana karena kokoh patok-patoknya. Dan akhirnya Tuhan memberikan satu harapan. Dan saya akhiri dengan ini, para pemain musik bisa maju ke depan. Setelah firman Tuhan pancangkanlah, bentangkanlah, Tuhan memberikan sebuah harapan. Engkau akan mengembang ke kanan dan ini bukan yang gemuk loh ya. Bukan masalah kembang kanan kiri itu badannya. Saya enggak terlalu mengimani badannya membengkak kanan kiri. Tetapi saya mau berkata, kalau engkau melakukan yang seperti yang tadi kita belajar. Bisnismu akan dikembangkan Tuhan ke kanan dan ke kiri. Pekerjaanmu akan dikembangkan ke kanan dan ke kiri. Pengaruhmu akan dikembangkan ke kanan dan ke kiri. Tidak ada yang amin, saya aminkan. Aminkan itu. Ini janji ini, harapan ini diberikan satu bangsa yang sebenarnya enggak ada harapan. Sudah di titik paling bawah. Tapi Tuhan yang besar memberikan visi dan mimpi yang besar. Bentangkan kata Alkitab. Rentangkan. Tapi pancang kokoh kuat-kuat. Saat ini saya mengajak. Kau tutup mata, kau bisa melihat Tuhan. Aku ingin seperti doanya Yabes. Engkau memperluas area pengaruhku. Engkau memperluas area pelayananku. Engkau memperluas area pekerjaanku. Alkitab berkata, engkau akan berkembang ke kanan dan ke kiri. Dan keturunanmu akan mewarisi bangsa-bangsa. Pagi hari ini, apapun, kau mintalah lagi mimpi dari Tuhan. Pandang, Tuhan aku hari ini kepingin lihat sebagai doa Yabes. Engkau memperluas daerahku. Engkau memperluas area pengaruhku. Area pelayan, saya berdoa juga siap pelayan Tuhan di sini. Tuhan promotkan hidupmu. Engkau akan mempengaruhi bukan hanya sekedar di Bali. Tuhan akan tinggikan engkau. Datang pada Tuhan pada pagi hari ini. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name.
memanggilmu dengan panggilan yang luar biasa. Dia tidak pernah mempertimbangkan bagaimana yang sudah kita lakukan. Dia tidak pernah mempertimbangkan apa yang kita punya. Tapi dia langsung berkata, you are the light of the world. Kamu adalah terang dunia. Begitu luar biasanya Allah mempercayakan satu janji yang luar biasa. Bahkan dia berkata, go all around the world. Pergilah ke seluruh dunia. Satu mandat, satu keyakinan daripada Allah yang memberikan satu janji pada kita. Dia tidak bertanya, apa yang kamu mampu, apa yang kamu punya, apa yang kamu bisa. Tapi Tuhanlah yang mencipta kita, Dia memberikan mimpi pada kita. Pagi hari ini, rentangkan imanmu. Rentangkan imanmu. Stretch your faith. Jangan ditahan-tahan. Mulai belajar untuk menghidupi janji Tuhan. Sebagaimana Yabes berdoa. Berkati aku Tuhan dan perluas area daerah pengaruh. Berdoa saat ini Tuhan. Roh Kudus, Kau bicara seperti Kau berbicara memanggil William Carey. Dan kami percaya Allah yang sama yang berbicara sampai hari ini. Engkau berkata-kata pada hati setiap kami. Taruhkan kembali mimpimu, taruhkan kembali panggilanmu, taruhkan kembali your vision, oh Lord. Berbicara jelas bagi setiap kami. Engkau berbicara dengan caramu ya Tuhan. Allah yang besar, yang hidup, yang kami sembah dalam Kristus Yesus. Saat ini berurusan dengan masing-masing kami. Bentangkanlah mimpimu ya Tuhan di hadapan kami. Dan kami mau dengarkan dan kami mau hidup tunduk sesuai dengan firman-Mu. Seperti Abraham berkata, Abraham pergi dari sanak familimu. Dan Abraham melakukan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Roh Kudus, Engkau berkata-kata pada setiap kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Shalom keluarga MBC Kuta, selamat datang dalam ibadah minggu ini. Saya Meli, mari kita simak beberapa informasi untuk minggu ini. Kami mengundang saudara semua untuk bergabung dalam doa kudapan pagi, setiap hari Senin dan Kamis pukul 6 pagi melalui aplikasi Zoom. Bagi saudara yang memiliki pergumulan atau beban doa, Anda akan didoakan secara khusus oleh Bapak dan Ibu Gembala kita. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Setiap hari Senin dan Kamis pukul 6 pagi dari rumah Anda. Mari bergabung dalam kontak yang kita adakan setiap hari Rabu pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom. Melalui kontak, kita akan belajar bersama tentang kebaikan dan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Doa pagi kita adakan secara online setiap hari Sabtu pukul 7 pagi melalui aplikasi Zoom. Bapak Ibu dapat bergabung dengan cara mengakses link Zoom yang sudah dibagikan atau mengikuti doa pagi melalui YouTube Live yang dilakukan secara bersama dengan MDC Surabaya. Ibadah sekolah minggu dapat diikuti Yesus memberkati.
Bersama-sama kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian sebelum kita akhiri ibadah kita. Itulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bagaimana kau Tuhan. Anugerah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berharga kau Tuhan Rajaku. Mari kita berikan suara-suara yang paling meriah bagi Dia. Sekali lagi berikan suara-suara yang meriah bagi Dia. Oh haleluya. Tuhan kami sungguh bersyukur Tuhan hadirat bekerja dengan dahsyat di tengah-tengah kami. Supaya membangkitkan iman kami kembali. Untuk kami hidup sesuai dengan janji-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Tidak ada satu pun yang terlewatkan di antara kami. Engkau melawat kami, Engkau memperbarui kami, dan Engkau mengutus kami untuk menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Ibu Bapak jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita pulang dengan kasih yang dari Bapa. Persekutuan di dalam Kristus Yesus, pertolongan dari Roh Kudus menyertai engkau dimanapun kau ditempatkan oleh Allah. Diberkatilah engkau oleh Allah yang menjadikan langit dan bumi. Termeterai doa berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.